Halo Lasso Healing, apa kabar? Udah lama nih kita nggak ketemu, udah 9 bulan kita nggak ketemu Laushe. Aku senang banget hari ini bisa ketemu Laushe. Iya, udah lama ya. Saya juga senang bertemu dengan Laushe Tere, apalagi hari ini kita mau ibadah bersama-sama di sekolah minggu. Iya Laushe, walaupun kita berada di tempat dan waktu yang berbeda, aku yakin Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita Laushe. Dan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sekarang kita mau sapa anak-anak sekolah minggu kita. Ya, hai anak-anak semua, selamat pagi. Tetap semangat ya dan beribadah kepada Tuhan hari ini tanggal 13 Desember 2020. Anak-anak sudah siapkan Alkitab? Yes, Ini Alkitab. Alkitabnya dan ini adalah kotak persembahannya. Yuk kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang masih Engkau curahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tuhan, hari ini kami mau beribadah, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Tuhan yang boleh siapkan hati kami supaya kami bisa layak di hadapan Tuhan dan kami juga bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah yang kami lakukan pada hari ini juga bisa berkenan di hati Tuhan dan Tuhan sendiri yang boleh disenangkan melalui ibadah kami. Tuhan juga berkati untuk Laushe yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong supaya semuanya bisa berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lasso Healing, hari ini kayaknya ada sesuatu yang spesial ya? Iya dong, tentu saja. Hari ini, bulan ini adalah bulan Desember, kita akan merayakan Natal bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Wah, spesial sekali hari ini berarti Laushe. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Bener. Nah, Laushe, kita mau ajak anak-anak nyanyi dulu yuk. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat ya Laushe. Oke. Iya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, di dalam firman Tuhan, kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari anak-anak kita sambut, semuanya berdiri dari tempat duduknya. Kita siapkan hati kita menyambut Sang Raja. Mari kita nyanyikan, Oh come let us adore him. Yang semangat ya. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him, Christ the Lord. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him, Christ the Lord. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him, Christ the Lord. Anak-anak, berikut ini kita akan melihat nyanyian lagu Jingle Bell di mana anak-anak kelas kecil sudah siap mengikuti gerakan dan mereka juga sudah siap menyambut Natal, yaitu merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Anak-anak kelas kecil yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini, jangan ketinggalan juga. Kalian boleh ikuti dan kalian bisa lihat ya dan juga menyanyikan bersama-sama lagu ini. Yuk kita sama-sama bangkit diri dan kita mengikuti gerakan dari lagu ini.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upsot. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Anak-anak, Natal bukanlah ketika kita mendapatkan hadiah Natal, atau kita dekorasi rumah kita, atau kita liburan bersama dengan keluarga kita. Tapi sukacita Natal yang sejati adalah ketika kita menerima Yesus lahir di hati kita. Kita akan naikkan satu buah pujian, Hari Natal Sungguh Senang. Hari Natal sungguh senang, falalalalalalalala. Mari kita bergembira, falalalalalalalala. Musik indah nyanyi merdu, falalalalalalalala. Memberitakan kabar Natal, falalalalalalalala. Hari Natal sungguh senang, falalalalalalalala. Mari kita bergembira, falalalalalalalala. Musik indah nyanyi merdu, falalalalalalalala. Memberitakan kabar Natal, falalalalalalalala. Anak-anak, kita akan saksikan persembahan pujian yang berjudul The Most Precious Gift dari Padus Kelas Besar. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat buat anak-anak semua.
Anak-anak, kelahiran Tuhan Yesus sudah dimuatkan sejak dari Perjanjian Lama. Ya lo setere ya. Yes. Dan dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kelahiran Tuhan Yesus membawa pengharapan bagi dunia dan Dialah juru selamat dunia. Kita menyanyikan lagu firman Tuhan. Nyanyikan lagu apa lo setere? Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya akan disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Hai anak-anak sekolah minggu GEM Immanuel. Senang sekali hari ini Lause Lucy bisa berjumpa dengan anak-anak. Walaupun mungkin kita tidak bertemu langsung, tapi Lause percaya bahwa setiap anak-anak hari ini bersukacita karena kita mau merayakan Natal. Wah, Natal kali ini sangat spesial ya, berbeda dari Natal sebelumnya. Kalau biasanya kita bertemu di gereja, memuji Tuhan, menyaksikan pertunjukan Natal, tetapi kali ini mungkin kita berada di rumah. Tapi anak-anak tidak boleh mengurangi semangat kita untuk tetap merayakan Natal. Apalagi tema kita hari ini sangat luar biasa, yaitu pengharapan bagi dunia. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Lucy akan mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hari yang penuh sukacita ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Natal kali ini berbeda dari Natal-Natal sebelumnya, tetapi itu tidak menurunkan semangat kami untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Lause Lucy dalam menyampaikan firman Tuhan, biarlah kekuatan dan hikmat Tuhan yang menolong. Dan setiap kami yang mendengar juga boleh membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lause Lucy hari ini membawa sesuatu. Wah, kira-kira apa ya? Nah, Lause Lucy mau kasih lihat. Nah, ini semua kita pasti tahu ya apa? Marshmallow. Wah, hari ini Lause membawa marshmallow. Sebenarnya Lause ingin sekali
membagi marshmallow ini buat anak-anak. Tapi gak mungkin ya Lause bawain satu-satu ke rumah. Nah nanti satu kesempatan kalau Lause bisa berjumpa, Lause akan bawa marshmallow buat anak-anak. Nah sekarang Lause mau kasih lihat sebuah video tentang marshmallow test. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Lause Lucy mengajak setiap anak-anak membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Lause Lucy akan membacakannya buat kalian semua dan kalian mengikuti ayat demi ayat. Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias,
yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang marshmallow test. Marshmallow test ini dilakukan oleh seorang yang bernama Walter Mischel dari Universitas Stanford, California, Amerika. Pada tahun 1960-an terhadap beberapa anak TK di usia 4-5 tahun. Nah, anak-anak, kalau tadi kita melihat ada anak-anak yang dikatakan mereka harus menunggu selama 20 menit. Kalau mereka bisa menunggu selama itu, mereka akan mendapatkan 2 marshmallow. Tapi video tadi kita melihat ya, ada anak-anak yang berusaha untuk tahan gitu ya, supaya dia tidak tergoda untuk ambil dan makan. Tapi ada anak-anak yang mulai colek-colek, mulai lihat-lihat, aku kepingin makan, kayaknya aku udah gak tahan. Nah, ada juga yang akhirnya makan. Nah, anak-anak, video tadi ingin menjelaskan kepada kita, waktu kita diminta menunggu, kok lama sekali. Mungkin anak-anak tadi pikir, aku pengen cepet makan, 20 menit rasanya lama. Setiap kita juga pasti pernah punya pengalaman menunggu, bukan? Ada yang mungkin menunggunya 10 menit. Wah, misalnya ya, lausenya bilang di sini, "Anak-anak, kalian harus duduk tenang selama 10 menit." Wah, kira-kira bisa nggak ya anak-anak 10 menit? Pasti udah mulai ada yang goyang-goyang, mulai ada yang colek-colek temennya. Rasanya susah sekali menunggu selama 10 menit. Apalagi kalau disuruh menunggu sampai bertahun-tahun. Wah, kira-kira akan seperti apa ya? Nah, tapi tadi di dalam Alkitab kita dijelaskan bahwa ada 2 orang yang menunggu untuk waktu yang sangat panjang. Nah, hari ini Lause ingin membagikan apa firman Tuhan yang kita akan pelajari tentang pengharapan bagi dunia. Nah, tadi di dalam Lukas 2 ayat 22 dikatakan bahwa hukum Musa memberikan peraturan kepada setiap orang tua untuk membawa putra sulung mereka ke bait suci untuk dipersembahkan
untuk mengabdi kepada Tuhan. Nah, waktu itu Tuhan Yesus yang masih bayi itu juga dibawa ke bait suci untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Wah, kita lihat ya, mereka datang dengan membawa 2 ekor burung tekukur. Kalau orang-orang Israel yang punya cukup banyak uang, mereka membawa domba. Nah, Yusuf dan Maria juga datang ke bait suci untuk mempersembahkan bayi Yesus. Nah, di sana diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Simeon. Wah, dia adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan. Bapak Simeon ini umurnya sudah lanjut. Beberapa waktu sebelumnya Tuhan mengatakan kepada Simeon, "Simeon, engkau tidak akan mati sampai engkau melihat juru selamat." Wah, waktu itu Simeon tidak dituliskan berapa usia dia waktu dia menerima berita itu. Tetapi dia terus menunggu. Mungkin 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun dan terus sampai lama. Simeon menunggu sampai usianya tadi dikatakan sudah lanjut. Tetapi kok belum juga juru selamat yang dijanjikan itu datang. Nah, pada hari itu Tuhan berkata kepada Simeon untuk dia pergi ke bait suci. Nah, pada waktu Simeon mendengar perintah Tuhan itu, dia segera pergi ke bait suci. Dan lihat apa yang terjadi anak-anak. Waktu dia datang ke bait suci itu, dia melihat ada ibu dengan menggendong seorang bayi. Dan Tuhan memberitahu dia bahwa itu adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan. Wah, kira-kira anak-anak, waktu kalian berjumpa dengan seseorang yang kalian tunggu, pasti senang sekali bukan? Wah, begitu juga Simeon. Waktu dia melihat bayi Yesus, wah, dia langsung lihat, wah, inilah yang Tuhan janjikan. Saya sudah menunggu begitu lama. Dan hari ini dia boleh melihat sang bayi itu. Wah, Alkitab dengan indah ya mengatakan bahwa dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekarang saya sudah melihat juru selamat yang Kau janjikan. Rasanya kalaupun saya hari ini dipanggil Tuhan, saya sudah siap karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan." Wah, suatu iman dan pengharapan yang luar biasa dari Bapak Simeon ya, yang membuat Bapak Yusuf dan Ibu Maria sangat kagum akan pujian yang dinaikkan oleh Bapak Simeon itu. Ya, Simeon pun akhirnya memberkati anak ini dan memberitahukan kepada Yusuf dan Maria tentang apa yang akan terjadi di masa depan anak ini. Nah, saat itu di bait suci itu juga ada seorang ibu yang bernama Hana. Dia adalah seorang yang juga mencintai Tuhan. Ibu Hana ini adalah seorang janda yang berusia 84 tahun. Dia tinggal dan suka sekali berada di bait suci. Dia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa Tuhan berjanji akan ada juru selamat yang diutus Tuhan untuk datang menebus dosa. Waktu dia mendengar Simeon memuji Tuhan, dia pun ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Wah, ternyata dia melihat bayi Yesus itu, sang juru selamat yang dijanjikan. Dia pun bersuka cita karena akhirnya penantian akan waktu yang panjang tentang kedatangan juru selamat itu digenapi hari ini. Wah, ternyata Ibu Hana tidak menyimpan untuk dirinya sendiri. Waktu dia mendapat berita sukacita tentang kehadiran sang juru selamat itu, dia mengatakan kepada semua orang, "Hei, tahu tidak, hari ini juru selamat itu sudah datang. Dia adalah Yesus." Wah, anak-anak, kalau kita punya berita sukacita, biasanya kita mau nggak sih simpen? Misalnya ya, wah, hari ini saya dapat
mainan baru atau dapat handphone baru. Jangan kasih tahu, nanti handphone saya dicuri. Lause yakin pasti enggak. Wah, kalian mulai mungkin pamer-pamer. Kasih tahu semua orang kalau saya punya handphone yang baru. Apalagi waktu Ibu Hana mendapat sesuatu yang lebih berharga dari sekedar handphone. Dia menerima berita yang dia tunggu-tunggu selama berpuluh-puluh tahun mungkin. Dia melihat Yesus Juru Selamat itu sudah hadir menggenapi janji Tuhan. Nah, anak-anak, waktu kita menerima berita bahwa Yesus adalah Juru Selamat, apakah kita juga menerimanya dengan sukacita? Atau kita rasa, biasa aja, gak penting? Ya, tetapi anak-anak, hari ini ketika Natal memberitakan tentang Yesus yang lahir di tengah dunia ini. Dia bukan bayi yang biasa. Dia adalah Juru Selamat yang diutus oleh Allah untuk datang ke dalam dunia dan menebus dosa setiap kita. Nah, anak-anak, waktu kita baca bagian ini, waktu kita kembali memperingati peristiwa Natal, apakah anak-anak tetap memiliki hati yang penuh sukacita? Kita bukan hanya merayakan Natal sebagai rutinitas. Wah, kalau setiap Natal kita sibuk-sibuk siapin acara, puji-pujian, dan semuanya hadiah. Tetapi kita mungkin lupa bahwa ada satu berita yang paling penting, bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu sudah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Nah, anak-anak, apakah Tuhan Yesus hanya berhenti lahir sebagai bayi yang terus bertumbuh menjadi dewasa? Ternyata tidak. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kita sudah banyak mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan selama berada di dunia ini. Dia sudah mati, disalibkan, bangkit, naik ke surga. Dan hari ini kita juga tetap masih menunggu. Tetapi bukan menunggu Yesus lahir, tetapi menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, anak-anak, seperti Simeon dan Hana yang setia menunggu janji penggenapan akan kedatangan Juru Selamat, kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga terus setia menunggu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan selama kita menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya? Yang pertama, firman Tuhan mengajar kita untuk kita tetap hidup dengan sikap menyembah dan menaati firman Tuhan setiap hari. Anak-anak, tentu tidak mudah ya, apalagi di saat seperti ini. Di saat situasi di sekitar kita begitu kacau. Kita mungkin tidak sabar sekali menunggu kapan ini corona akan berakhir. Kapan kita bisa kembali ke sekolah. Kita mungkin setiap hari marah-marah, setiap hari mengeluh. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, waktu kita sedang menunggu. Tuhan menginginkan kita tetap memiliki sikap menyembah, bersyukur kepada Tuhan, dan merenungkan, membaca firman Tuhan setiap hari. Anak-anak, kalau setiap hari ya di tengah situasi yang seperti ini, kita menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan, kita terus mengeluh setiap hari, marah-marah, maka kita akan kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus menghidupi sukacita Natal itu di hari-hari mendatang. Kita belajar bersyukur. Tuhan, terima kasih kalau hari ini saya masih sehat. Tuhan, terima kasih kalau hari ini papa mama saya masih dipelihara dengan pekerjaan mereka. Dan ada banyak hal yang Lause percaya setiap kita bisa tetap bersyukur. Kita menyembah Tuhan, kita tetap memuji Tuhan di tengah situasi apapun. Yang kedua, firman Tuhan juga mau setiap kita ketika menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita juga memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan bagi dunia. Bayangkan anak-anak,
kita mulai mendengar banyak bencana alam. Kita mulai mendengar banyak hal-hal yang buruk terjadi di tengah dunia ini. Makin banyak orang kehilangan pengharapan. Mereka mungkin merasa, aduh, mau sampai kapan seperti ini? Tetapi anak-anak, firman Tuhan mengajak setiap kita untuk tetap memberitakan bahwa Yesus satu-satunya pengharapan bagi dunia. Tidak ada hal lain yang bisa kita harapkan di dunia ini, karena semua akan hilang, semua akan sirna. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah satu-satunya pengharapan bagi dunia, bagi orang-orang yang berdosa. Maukah anak-anak dan Lause menjadi agennya Tuhan untuk memberitakan pengharapan kepada dunia, dan untuk kita tetap hidup setia kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan? Maukah anak-anak melakukannya? Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk hari-hari ke depan tetap berharap kepada janji Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak melihat apa yang akan terjadi, sekalipun mungkin kita tidak melihat apakah dunia ini semakin baik, tetapi kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang menggenapi janjinya. Sebagaimana Dia juga sudah menggenapi janji kedatangan Juru Selamat bagi manusia berdosa. Dan hari ini kita juga tetap setia berpegang pada janji Tuhan. Mari kita bersama menutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan, untuk janji penggenapan kedatangan Juru Selamat atas dunia ini. Kami bersyukur, kami belajar dari Simeon dan Hana, yang mereka tetap setia menunggu janji Tuhan. Sekalipun melewati berpuluh-puluh tahun mereka harus menanti, tetapi mereka percaya dan tidak pernah menjadi goyah kalau Tuhan adalah Tuhan yang setia dan menggenapi janjinya. Hari ini ketika kami merayakan Natal, kami sudah menerima penggenapan janji kedatangan Tuhan sebagai Juru Selamat yang datang untuk menghapus dosa manusia. Biarlah kami juga terus berharap kepada Tuhan, menantikan janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan di tengah penantian itu, kami mungkin juga seringkali goyah. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan tolong kami juga untuk setia kepada Tuhan, tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terus belajar bersyukur dari hari ke hari, meskipun situasi di sekitar kami tidak ideal. Tetapi biarlah Tuhan Engkau mengajar kami untuk tetap hidup setia dan takut kepada Tuhan. Dan di lain hal itu kami juga boleh tetap menjadi agen pemberita kebenaran firman Tuhan, membawa pengharapan kepada teman-teman, kepada keluarga, dan kepada orang-orang yang saat ini mungkin mereka tidak tahu kemana mereka harus berharap. Pakai kami Tuhan, meskipun masih sangat muda, kami mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan pengharapan sejati di tengah dunia ini. Tolong dan berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah di masa-masa mendatang Tuhan berikan terus kami sukacita, Tuhan berikan kami kekuatan melalui masa-masa ini. Berkati sekolah minggu kami, berkati keluarga kami, berkati Lause-Lause kami, dan seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau kembalikan segala hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus tidak hanya lahir, tapi Dia rela disalibkan dan menebus dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Kasih Yesus yang sudah kita terima, jangan kita simpan sendiri. Lilin terang Tuhan harus kita nyatakan di tengah dunia menjadi terang kemuliaan Tuhan, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan.
bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia hitamu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku, terhangatkan kasih Tuhan indah dan yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan indah dan yang syahdu, indah dan yang syahdu, indah dan yang syahdu. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau persiapkan uang persembahan kita, dan seperti yang sudah Lausa ajarkan, uang persembahannya jangan dikucek-kucek. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan hari ini akan dibawakan oleh seorang anak kelas kecil, Jacob. Jacob akan menyanyikan lagu persembahan yang berjudul A Gift to You. Jacob, are you ready? Lord, if we could fill our hands with wonderful things you'd give us. Then we lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have,
Anak-anak, mari kita lipat tangan dan kita mau berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan Papa, Mama, dan juga untuk kesehatan daripada keluarga kami. Kami percaya Tuhan akan tangan Tuhan yang selalu menolong kami senantiasa. Kami menyerahkan ya Tuhan persembahan kami ini untuk dipakai di sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema minggu depan adalah A Savior is Born. Masih dalam edisi Natal, jangan lupa kalian untuk tetap ibadah online untuk minggu depan. Dan Lause juga akan memberikan satu pengumuman penting. Anak-anak, Lause sudah membagikan souvenir Natal dari sekolah minggu ya. Bagi anak-anak sekolah minggu yang belum terima, dapat menghubungi Lause kelas masing-masing. Kita mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan ditutup dengan doa Bapa kami. Anak-anak, ingat sebelum ibadah sekolah minggu selesai, kita tutup dengan lagu We Wish You a Merry Christmas. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa kami yang ada di Dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kesehatan serta semangat belajar, berdoa, dan baca firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Hari Natal sungguh senang, fa la 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 la.